Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfiatus Sa'diyah, Alfianti Nuriska, dan Maulidatul Masrurah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai uji kandungan zat kimia berbahaya pada saus jajanan dengan teknik kromatografi kertas. Akan ada 4 poin yang akan kami bahas pada video kali ini. Yang pertama, dasar teori dan tujuan penelitian. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, prosedur kerja dan prosedur K3 yang harus diperhatikan. Dan yang keempat adalah hasil. Yang pertama adalah dasar teori dan tujuan penelitian. Kromatografi kertas adalah kromatografi atau pemisahan komponen-komponen zat dari campuran berdasarkan distribusi partisi cair-cair. Pada analis kromatografi kertas, molekul komponen sebagian terdistribusi dalam zat cair yang polar, yakni air yang mudah teradsorpsi oleh kertas, dan sebagian komponen terdistribusi dalam eluen yang akan mengalir naik ke ujung kertas bagian atas. Bagian-bagian yang mudah terdistribusi dalam air akan cepat teradsorpsi oleh kertas dan perjalanan atau migrasinya lebih pendek. Sedangkan bagian yang tak terdistribusi dalam air, melainkan dalam eluen, akan terus mengalir ke atas dan perjalanannya lebih jauh. Noda-noda komponen yang terdapat dalam senyawa yang dianalisa akan berderet ke atas pada satu garis atau pita lurus. Eluen dibiarkan naik sampai mendekati pinggiran atas dari kertas, kemudian diberi tanda dengan garis. Berikut merupakan contoh dari teknik kromatografi kertas. Salah satu manfaat penerapan kromatografi kertas ini adalah pada proses pengujian zat pewarna yang ada pada saus jajanan. Saus merupakan bahan pelengkap yang digunakan sebagai tambahan atau untuk mempersedap makanan. Berbicara tentang saus, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa kerap menggunakannya sebagai bahan pelengkap makanan. Saus yang beredar di pasaran saat ini beragam jenisnya. Banyaknya merek yang ada di pasaran kadang membuat orang bingung untuk memilih mana yang terbaik. Meski secara umum saus yang ada sudah didaftarkan di Departemen Kesehatan, tetapi diperkirakan ada beberapa jenis saus yang patut diwaspadai komposisi bahan pembuatannya. Seperti saus yang biasa digunakan oleh para pedagang makanan kaki lima. Biasanya, saus yang mereka gunakan adalah saus yang merupakan hasil olahan industri rumah tangga yang tidak terdaftar di Departemen Kesehatan. Beberapa di antara mereka kadang juga membuat saus ini dengan tambahan zat kimia berbahaya, seperti zat pewarna sintesis, agar membuat warna makanan lebih menarik dan mencolok. Zat pewarna sintesis ini merupakan zat kimia berbahaya yang bisa menimbulkan berbagai macam efek negatif bagi tubuh. Efek negatifnya yaitu dapat menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsigonik, dan bersifat mutagen, serta orang yang mengonsumsinya akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah. Oleh karenanya, perlu dilakukan uji coba terhadap saus-saus jajanan dan bahkan makanan-makanan lainnya yang berpotensi mengandung zat kimia berbahaya. Dalam proses pengujian, teknik yang paling mudah dilakukan adalah teknik kromatografi kertas. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi kandungan zat kimia berbahaya pada saus jajanan dengan menggunakan kromatografi kertas. Selanjutnya yang kedua, alat dan bahan.
Alat dan bahan. Alatnya antara lain, pertama gelas kaca, kedua gunting, ketiga sendok, keempat lidi, kelima kertas kromatografi, dan yang keenam pensil. Bahannya antara lain, pertama saus jajanan, kedua air, dan yang ketiga garam. Selanjutnya yang ketiga, prosedur kerja dan prosedur K3 yang harus diperhatikan. Prosedur kerja. Pertama, masukkan air hangat ke dalam gelas. Kemudian campurkan dengan garam secukupnya dan aduklah hingga garam dan air hangat bercampur. Kedua, diamkan air hangat yang telah bercampur dengan garam hingga dingin. Ketiga, guntinglah kertas kromatografi, kemudian buatlah garis dengan menggunakan pensil dan beri setitik saus di tengah-tengah kertas dan sejajar dengan garis. Dan yang keempat, setelah air yang bercampur dengan garam dingin, masukkan kertas kromatografi yang telah diberi setitik saus ke dalam air yang telah bercampur dengan garam, dengan batas garis di atas air atau garis tidak terkena air. Selanjutnya yaitu prosedur K3 yang harus diperhatikan ketika melakukan pengujian. Yang pertama, jangan lupa menggunakan jas lab untuk melindungi tubuh dan pakaian dari saus yang digunakan untuk uji coba. 2. Bersih dan rapikan kembali alat dan bahan selesai digunakan untuk praktikum. 3. Jangan membuang limbah bekas praktikum dengan sembarangan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Yang keempat adalah hasil. Saus jajanan yang diteliti terlihat laju warnanya ikut bergeser bersamaan dengan air yang terserap pada kertas kromatografi. Warnanya terserap sangat meningkat ke atas. Maka, saus tersebut dapat dikatakan tergolong dalam saus yang mengandung zat adiktif seperti bahan pengawet, pewarna atau rhodamin B, penguat rasa atau monosodium glutamat, dan sebagainya. Monosodium glutamat merupakan zat yang sulit dicerna oleh pencernaan manusia, yang secara otomatis unsur nutrisi yang lain. Pencernaan juga akan terhambat. Jika tubuh sulit untuk mendapat asupan gizi, maka perkembangan otak juga terhambat. Selain itu, bahan pengawet yang dikonsumsi secara terus-menerus oleh tubuh dapat mengakibatkan kanker hati. Hal tersebut dikarenakan bahan pengawet bersifat racun bagi tubuh. Hati yang tugasnya menetralkan racun di dalam tubuh tidak akan dapat bekerja secara maksimal apabila racun dari saus tersebut terlalu banyak. Rhodamin B adalah pewarna sintetis yang digunakan pada industri tekstil dan kertas. Rhodamin B berbentuk sebuah kristal merah keunguan dan dalam larutan akan berwarna merah terang berbedar. Zat itu sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata, dan tertelan. Dampak yang terjadi dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Apabila tertelan dapat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan dan air seni akan berwarna merah atau merah muda. Penyebarannya dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati. Penyalahgunaan rhodamin B untuk pewarna makanan ini salah satunya telah ditemukan dalam saus jajanan yang berwarna merah terang. Selain itu, ketika saus tersebut dipasarkan bisa saja terjadi perubahan terhadap saus tersebut karena penyimpanan yang tidak benar, suhu penyimpanan yang salah, ataupun saus tersebut sudah kadaluarsa. Banyak kita jumpai juga investigasi saus yang tidak berlabel atau labelnya hanya menggunakan sablon. Biasanya terbuat dari bahan pepaya yang hampir busuk atau segar yang kemudian dicampur dengan bahan pengawet mayat yaitu formalin sehingga awet. Selain itu, rasanya yang cenderung berasal dari penyedap kayu batik yang tidak aman untuk tubuh. Jika membuat saus sambal dari sisa cabai yang sudah tidak segar, terkadang tercampur dengan ulat atau belatung.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.